teman-teman, selamat datang lagi di Kecapi Journey. Dan kali ini saya akan sharing sebuah tema yang cukup melekat. Bukan hanya cukup melekat ya, tapi sangat-sangat melekat di dalam hatiku. Dan ini masih sangat-sangat sulit untuk saya lakukan beberapa waktu ini. Saudara, saya cuma mau bilang hari ini Tuhan sedang sangat-sangat bekerja. Tuhan sangat-sangat bekerja, tidak hanya untuk diri saudara, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk kita semua, untuk di mana kota kita berdiri, di mana kita, bangsa kita, di mana tempat kita, dunia yang kita injak ini. Saudara, beberapa hari yang lalu saya pergi ke sebuah desa. Di sana saya diutus untuk sharing sedikit tentang firman Tuhan dan juga mengajar tari ke anak-anak yang ada di sana. Dan juga ketika saya menyaksikan itu semua, saya hanya berkata kepada Tuhan, ternyata ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang sekali lagi hanya ingin mendengarkan kisah-kisah-Mu Tuhan, hanya ingin mendengarkan, duduk diam di hadirat-Mu. Tapi sekali lagi, mereka tidak memiliki seseorang untuk menjadi panutan mereka. Mereka tidak memiliki pemimpin untuk menjadi panutan mereka. Dan saya berpikir, apa yang saya dapatkan selama ini, banyak yang Tuhan beri, pemimpin-pemimpin hebat yang Tuhan beri untuk mendidik saya, dan panutan-panutan hebat yang bisa saya ikuti mereka, jejak langkah iman mereka agar saya dapat berubah. Tapi sekali lagi, saya terlalu banyak bermain-main, saya terlalu banyak mengabaikan setiap tanggung jawab yang telah Tuhan berikan, entah itu dari Tuhan atau itu dari pemimpin. Saudara, jadi pada kali ini saya akan sharing tentang keintiman, tentang relationship yang sangat privacy bersama Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang kehilangan yang namanya keintiman bersama Tuhan. Mungkin mereka memiliki namanya hubungan, tapi hubungan tanpa keintiman hanyalah kayak gelas tapi gak ada airnya. Saudara mau minum, hanya ada gelas tapi tidak ada isinya. Seperti itulah ketika saudara memiliki hubungan tapi tidak memiliki namanya keintiman. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya dan tim pergi ke air terjun untuk menyembah Tuhan, pergi ke air terjun untuk beribadah di sana, sampai di satu titik ketika kami ingin masuk ke sesi kedalaman, ketika saya berusaha untuk menyelami kedalaman hati Tuhan, Tuhan seperti berbicara dalam hati saya. Hanya satu kata yang Tuhan katakan, tapi ini memiliki arti yang sangat-sangat dalam. Tuhan seperti mengatakan, inilah kondisi saya pada saat saya berusaha untuk menyelami kedalaman hati Tuhan. Tuhan hanya mengatakan hati saya beku. Itulah mengapa seberusaha apapun saya berusaha untuk menyelami kedalaman hati Tuhan, saya akan sulit menemukan getar hatinya. Karena apa? Satu, saya beku karena saya tidak memiliki yang namanya keintiman. Saudara, saya cuma mau bilang, keintiman tidak didapatkan ketika Anda memberi berkat kepada orang lain. Keintiman tidak didapat ketika Anda berdiri menjadi worship leader, pemain musik, singer di atas panggung untuk sebuah KKR besar. Keintiman hanya didapat
ketika saudara masuk ke dalam kamar saudara, masuk ke dalam ruangan yang hanya ada saudara dan Tuhan di situ. Saudara harus memiliki yang namanya secret place, yang dimana hanya saudara dan Tuhan yang bisa masuk ke tempat itu. Saudara, suami istri mana yang akan melakukan hubungan intim di tempat publik, di public place? Apakah mereka akan melakukan hubungan intim? Jelas tidak. Mereka hanya akan melakukan hubungan intim. Mereka hanya akan melakukan yang namanya keintiman hanya pada satu tempat, yaitu apa? Secret place yang mereka bangun dalam hidup mereka. Secret place yang hanya oleh mereka berdua mereka bisa masuk ke tempat itu. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke tempat itu selain pasangan itu. Saudara, saya menyadari bahwa selama ini saya tidak memiliki namanya secret place dalam hidup saya. Dalam hati saya hanya banyak memiliki yang namanya public place, di mana di tempat publik itu saya melakukan hal-hal besar karena saya hanya rindu untuk menjadi nomor satu, merindukan orang banyak memuji-muji. Itu adalah kekosongan jiwa yang saya sangat dambakan. Saya sangat menginginkan, saya sangat haus ketika orang bilang bahwa saya adalah orang yang hebat. Saya sangat hebat dalam hal ini. Tapi satu hal yang saya tidak miliki adalah apa yang namanya keintiman bersama Tuhan. Saya terlalu banyak melakukan drama-drama, peran drama yang saya lakoni di public place. Tapi ketika Tuhan memberikan saya free time, saya lebih memilih untuk mengisi kekosongan jiwa saya daripada duduk diam berduaan dengan Tuhan. Jujur saudara, saya pribadi sangat susah untuk berdoa. Saya tidak bisa merangkai kata-kata yang indah untuk Tuhan. Saya tidak bisa seperti orang-orang yang duduk belasan menit sampai berjam-jam, duduk bertelut lutut dan berdoa kepada Tuhan. Jujur saudara, saya bukan tipikal orang seperti itu. Saya dulu berpikir menghadap Tuhan adalah orang-orang hebat, adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Tapi hari ini saya mau katakan satu kepada saudara adalah apa? Tuhan tidak memerlukan yang namanya suara-suara merdu. Tuhan tidak memerlukan yang namanya uang saudara. Tuhan tidak memerlukan yang namanya kehebatan saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Yang Tuhan mau adalah diri saudara. Dengan true self yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Duduk diam di secret place bersama Tuhan, bersama Bapa. Saya menyadari ketika Musa dipanggil Tuhan, ketika Tuhan masuk ke dalam semak berapi, ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, lepaskanlah alas kakimu karena tanah yang kau injak adalah kudus. Saudara tahu alas kaki itu menandakan apa? Alas kaki berbicara tentang true self saudara, berbicara ketika Anda bertemu dengan Tuhan di dalam secret place, saudara harus melepaskan semua peran-peran yang saudara dramakan selama ini di dalam public place. Tuhan hanya menginginkan saudara yang sebenarnya ketika bertemu bersama Tuhan. Saudara, Tuhan hanya menginginkan true self saudara yang Tuhan sudah berikan ketika bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan saudara yang selalu berlaku baik di depan banyak orang, saudara yang selalu memberi di depan banyak orang. Tuhan hanya menginginkan apa adanya diri saudara ketika bersama Tuhan.
hari ini, apa yang membuat Daud sangat dicintai Tuhan. Sampai bahkan ketika Daud sudah meninggal pun, Tuhan tetap mengingat namanya. Karena apa? Karena dia selalu membangun yang namanya keintiman bersama Tuhan. Walaupun dia diberi pekerjaan yang sangat rendah oleh ayahnya, hanya menjaga 2 ekor kambing domba, di tengah itu dia hanya bermain dengan kecapinya dan hanya berduaan bersama Tuhan dan membangun keintiman bersama Tuhan. Saudara membangun keintiman bukan karena saudara menginginkan berkat, bukan karena saudara ingin menjadi orang yang hebat. Saya katakan sekali lagi bersama saudara, saudara tanpa memiliki keintiman pun saudara tetap diberikan Tuhan berkat. Karena kita adalah anak-anaknya dan Tuhan adalah Bapa, dan Tuhan tidak pernah memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Tapi keintiman berbicara tentang perkenanan. Keintiman berbicara ketika saudara memiliki yang namanya perkenanan di hati Bapa. Berapa banyak orang yang sangat-sangat diberkati, tapi apakah yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memiliki perkenanan di hati Bapa? Apakah yang mereka lakukan itu berkenan buat Tuhan? Saudara, saya berpikir apa yang kita bangun selama ini, sehebat apapun jabatan yang kita miliki saat ini, sehebat apapun kita ikut menjadi pembawa lawatan bagi kota kita, bagi bangsa kita, tapi tanpa satu hal, yaitu apa? Keintiman. Semua itu hanyalah sia-sia, saudara. Saudara bisa berkata Tuhan baik, saudara bisa berkata kepada banyak orang, bertobatlah, tapi saudara pun tidak memiliki namanya keintiman bersama Tuhan. Jangan mengatakan cinta kepada Tuhan jika saudara tidak pernah tahan berlama-lama bersama Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah saudara ingin berlama-lama dengan orang yang tidak Anda cintai? Jika saudara misalnya pacaran dengan orang karena terpaksa, bahkan 5 menit pun saudara duduk dengan dia, maka saudara akan bosan. Percayalah. Saudara akan mencari banyak alasan supaya saudara bisa kabur. Saudara akan mencari banyak alasan supaya saudara bisa lari dari orang itu. Karena apa? Karena saudara tidak cinta kepada orang tersebut. Jangan pernah mengatakan cinta kepada Tuhan jika saudara tidak pernah memiliki namanya secret place, ruangan rahasia yang hanya saudara dan Tuhan bisa masuk di tempat itu. Bangunlah keintiman, bukan karena saudara ingin diberkati, bukan karena saudara ingin lolos dari banyak peraturan-peraturan Tuhan. Saudara, saya ingin kasih tahu, keintiman tidak membuat saudara luput dari hukuman Tuhan. Daud, orang yang memiliki keintiman bersama Tuhan, orang yang sangat dicintai Tuhan, tidak luput dari yang namanya hukuman. Ketika dia berlaku perbuatan keji bersama Batsheba, dia tetap menerima hukuman Tuhan. Dia tetap harus membayar harga atas apa yang dia perbuat. Jangan pikir ketika saudara memiliki keintiman, saudara akan luput dari hukuman-hukuman Tuhan. Saudara harus paham satu hal, ketika saudara memiliki keintiman bersama Tuhan, maka saudara secara tidak langsung menerima satu paket, yaitu apa? Didikan Tuhan. Secara itu udah satu paket. Saudara ketika dekat sama Tuhan, saudara nggak cuma terima yang enak-enaknya aja. Saudara harus menerima yang gak enak-enaknya juga.
itulah. Tapi percayalah, keintiman itu adalah harga yang sangat-sangat mahal untuk bisa dimiliki oleh setiap orang. Karena apa? Karena di saat itulah saudara meletakkan semua kedagingan saudara. Saudara meletakkan semua peran-peran yang saudara mainkan selama ini di public place. Hanya ada saudara dengan true self saudara dan Tuhan di tempat itu. Bangunlah keintiman bukan hanya untuk enak-enaknya saja, tapi sekali lagi untuk membuat saudara lebih dekat lagi bersama Tuhan, untuk membuat saudara lebih memiliki hubungan lagi bersama Tuhan. Orang yang memiliki keintiman bersama Tuhan, iblis sangat susah untuk mencelakakannya. Karena apa? Karena Tuhan, orang yang bergaul karib dengan orang, maka orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasianya secara tidak langsung. Maka Tuhan akan memberitahukan apa yang akan terjadi di depan. Karena apa? Karena ada keintiman di antara mereka, antara saudara dan Tuhan. Itu aja sharing dari saya, semoga memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.